Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para mahasiswa sekalian yang ini masih dalam suasana libur Idul Fitri, ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin ya. Saya mohon maaf yang pasti saya punya salah kepada Anda, dan semoga kita semuanya mencapai fitrah kita sebagai manusia. Nah, baiklah, pada pertemuan ke-12 ini, ya, video pembelajaran ini kita akan membahas pada bagian kedua dari apa yang sudah saya sampaikan pada minggu lalu. Oke. Nah, pada pertemuan ke-12 ini, ya, kita akan membahas mengenai penanganan krisis sebagai bagian dari skill individual para konselor. Kan minggu lalu kita sudah membahas mengenai pemahaman diri, skill konselor dalam memahami masalah-masalah klien, dalam memahami apa yang menjadi akar permasalahan, menjadi problem yang menyebabkan klien itu datang pada konselor. Nah, pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas, setelah kita mengetahui problemnya, setelah kita mengetahui krisisnya, kita membahas bagaimana cara konselor menangani krisis yang sedang dialami oleh si klien. Nah, apa itu penanganan krisis? Nah, penanganan krisis itu sendiri adalah skill atau keterampilan dari konselor untuk merespon krisis yang dialami oleh klien. Pertama, penanganannya, responnya dilakukan secara tepat. Kalau pemahaman individual, pemahaman krisisnya tepat, pertemuan minggu lalu ya, kalau pemahaman krisis apa yang dialami klien tepat, maka nanti penanganannya pun juga akan mengikuti. Nah, penanganan krisis secara tepat, cepat, jadi tepat dan nggak boleh lama-lama, nggak boleh menghabiskan waktu, tetapi juga tidak boleh terlalu cepat. Artinya cepat itu normal dan juga fleksibel. Penanganannya fleksibel. Tidak harus dengan cara A, tetapi barangkali dengan cara B, dengan cara C. Yang penting tujuan untuk menyelesaikan krisis, menangani krisis si klien itu dan selesai. Itu ya. Nah, semuanya itu tentu dilakukan dalam koridor etika konseling. Untuk sampai tujuan konseling semuanya dilakukan dalam koridor etika konseling tentunya. Nah, skill penanganan krisis ini juga bertujuan untuk menenangkan, ya, untuk menenangkan, menyenangkan, dan juga menyamankan klien. Jadi penanganan krisis itu tidak hanya memikirkan bagaimana supaya krisis itu nanti diselesaikan, tetapi juga bagaimana dalam proses penanganan krisis itu si klien itu mendapatkan jaminan keamanan, jaminan kenyamanan, jaminan mendapatkan kesenangan, ketenteraman selama proses konseling berlangsung. Nah, itu bagian dari proses konseling itu sendiri. Jadi kita sebagai konselor itu selama proses konseling itu kita tidak bisa membiarkan konseli atau klien kita itu merasa tidak nyaman selama proses konseling, merasa terancam, merasa tidak aman, merasa dalam tekanan. Nah, ketika
proses konseling itu dilakukan, ya, salah satu dasar pentingnya adalah bagaimana supaya si klien tadi merasa aman, nyaman, ya, dan tenang dan senang ketika proses konseling berlangsung. Nah, bagaimana supaya kondisi-kondisi tersebut bisa terjadi atau bisa dilakukan oleh konselor? Maka konselor perlu untuk menguasai skill-skill untuk menyamankan, menenteramkan, ya, menenangkan, bahkan menyenangkan klien. Skill yang keterampilan yang pertama adalah contacting skill. Ini adalah skill bagaimana mengadakan kontak yang tepat dengan si klien. Ya, kata kuncinya adalah bagaimana melakukan kontak yang tepat. Sesuai itu maksud saya tepat, ya, tepat atau sesuai. Kontak tersebut dapat berupa kontak mata, eye contact, kontak fisik, dan berbagai kontak yang lainnya, sehingga antara klien dan konselor dan klien itu menemukan satu frekuensi yang tepat untuk kontak, berkomunikasi. Ada kliknya gitu kira-kira, ya. Nah, kontak yang dilakukan oleh konselor pada klien, ya, itu utamanya adalah untuk menumbuhkan trust, ya, kepercayaan. Klien percaya kepada konselor bahwa konselor itu bisa turut menyelesaikan masalahnya. Klien merasa kalau sudah trust, kalau sudah percaya, nanti klien merasa nyaman, klien merasa aman, senang, dan itu menjadi dasar melakukan proses konseling lebih jauh. Nah, namun demikian perlu juga dipahami oleh setiap konselor bahwa contacting skill itu sifatnya custom. Dia memperhatikan kebiasaan klien, memperhatikan latar belakang kultur, latar belakang budaya, latar belakang keluarga, latar belakang akidah, ya, si klien, memperhatikan usia, memperhatikan kondisi emosional ketika dia mulai masuk ke ruang konseling. Itu semuanya harus secara harus secara cepat dipahami oleh si konselor. Kalau misalnya klien itu termasuk orang-orang yang tidak mau bersalaman dengan orang yang bukan muhrimnya, maka ya tidak perlu melakukan kontak fisik atau mengurangi kontak mata. Kalau itu misalnya konteksnya semacam itu. Jadi bagaimana kebiasaan si klien itu harus secara cepat, tepat dipahami oleh konselor supaya nggak salah kontak nanti. Orangnya nggak mau diajak salaman, malah Anda ajak salaman. Orangnya nggak mau disentuh pundaknya, malah Anda elus-elus. Nah, kacau nanti. Oke, itu adalah contoh dari contacting skill. Intinya adalah melakukan kontak yang tepat supaya kita sampai pada satu frekuensi. Ya, ini pasti berada dalam raport gitu, ya, supaya sampai pada satu frekuensi yang sama, ya. Terus kemudian menyamankan klien, membuat klien itu merasa tenang, aman, nyaman, senang, agar bisa melakukan konseling lebih lanjut. Contacting skill. Terus kemudian juga reassuring skill. Apa itu? Keterampilan untuk menenteramkan hati sang
klien. Nah, ini keterampilan lebih jauh dari contacting skill adalah reassuring skill. Nah, keterampilan ini berkaitan dengan tadi ya, meyakinkan dan menenteramkan hati klien. Karena asumsinya adalah bahwa orang yang datang ke konselor, orang yang datang ke psikolog, orang yang datang ke psikiater, itu adalah orang-orang yang berada dalam masalah. Orang yang berada dalam krisis, orang yang sedang galau, sedang cemas, sedang sedih, rapuh, sedang tidak berdaya, sedang motivasi rendah, sedang insecure kalau bahasa Anda sekarang mungkin, ya, sedang tidak percaya diri, sedang minder dan semacamnya. Maka kondisi-kondisi yang tidak stabil semacam itu, kondisi yang gak karuan semacam itu, mencoba distabilkan oleh si klien, si konselor, supaya hatinya tentram, supaya ya kalau dia sudah mulai stabil, proses konseling itu dilakukan ketika klien itu kan sudah dalam keadaan stabil lagi ya, atau relatif stabil. Tapi kalau kondisinya itu masih labil, masih nggak karu-karuan, lah itu kan tugas dari konselor untuk menenteramkan, untuk menenangkan, untuk memberikan assurance, ya, kepastian, untuk memberikan trust, sehingga klien itu merasa tentram, hatinya itu merasa tentram, hatinya itu merasa aman, nyaman, tentram ketika berada bersama si konselornya. Yang tadinya emosinya tinggi, ya, ketika bersama klien, emosinya menjadi normal lagi. Ketika masuk ruang konseling itu dalam kondisi insecure, dalam kondisi rapuh, nah di dalam ruang konseling itu menjadi tidak insecure lagi, yang tadinya rapuh menjadi stabil lagi. Nah, dalam kondisi yang stabil, sudah normal atau relatif normal, baru nanti proses konseling dilangsungkan. Sudah nggak nangis lagi, sudah nggak patah hati lagi, sudah tidak sakit hati lagi, atau minimal sudah mulai bisa mengendalikan diri gitu. Itu dululah yang dilakukan si konselor kepada konseli atau klien. Baru proses konseling dimulai. Berapa kata atau kalimat yang itu memberikan assurance, yang menjamin, memberikan asuransi, yang menenteramkan hati klien. Misalnya, Anda aman di sini, karena saya akan membantu Anda. Ya, semuanya akan baik-baik saja. Oke? Nah, misalnya lagi juga, percayalah, Anda pasti bisa melalui semua ini. Saya lihat Anda orangnya tegar. Saya lihat Anda orangnya kuat. Bismillah, saya akan membantu Anda melewati fase ini. Walaupun tidak mudah, tetapi saya yakin Anda bisa. Nah, atau misalnya, Anda sebenarnya kuat kok. Anda sebenarnya bisa kok. Ya, saya lihat sebenarnya Anda hanya membutuhkan lebih mengenali diri sendiri, sehingga Anda lebih percaya diri, kemudian Anda bisa maju kembali, bisa melanjutkan hidup Anda. Oke, nah, saya akan berusaha sebaik mungkin, ya, I will do my best for helping you. Misalnya kayak gitu. Itu adalah ketika kita banyak melihat bahwa si klien ini berada dalam posisi yang low bad, low motivation, galau, cemas, sedih, rapuh, dan semacam. Reassuring, supaya kembali normal. Nah, selain itu, selain contacting skill yang tepat, selain
reassuring skill yang tepat, kita juga butuh keterampilan untuk membuat kondisi keadaan si klien itu menjadi rileks. Yang tadinya emosi bisa dibikin menjadi rileks, yang tadinya tegang menjadi rileks, yang tadinya cemas, yang tadinya takut, yang tadinya trauma, yang tadinya nggak karu-karuan, kondisi psikologisnya tidak stabil, kita bikin dia rileks. Teknik ini pada umumnya untuk menurunkan ketegangan dengan cara mengendalikan otot-otot dan syaraf. Namun secara spesifik bisa kita lakukan lah dengan cara-cara berikut. Misalnya, konselor itu sudah mengatur ruangan demikian rupa sehingga ruangan itu cozy gitu, ruangan itu nyaman. Lampunya tidak terlalu terang, tidak terlalu redup, ruangannya tidak bising, terus kemudian warnanya itu warna-warna yang kalem, ya bukan warna yang mencolok itu sebelah sana catnya hitam, sebelah situ catnya kuning, yang sebelah sini catnya merah, kayak bendera Jerman malah. Nah, warna-warna pastel atau warna kalem. Terus kemudian juga uh, apa namanya, mengatur ruangan posisi duduk. Nah, memilih kursi atau tempat duduk supaya klien itu duduknya itu rileks, tidak tegang, itu juga bagian dari relaxing skill. Jangan pakai misalnya tempat duduk seperti di kelas gitu ya, tempat duduk dari kayu, keras, ini apa namanya, belakangnya ini tegak, itu nggak ergonomis gitu, atau nggak sesuai dengan lekuk tubuh manusia, nggak enak. Coba kalau itu berada di sofa yang empuk, kainnya halus lembut gitu, saya kira itu akan membuat posisi duduk itu lebih rileks, lebih PW gitu ya, posisi wena gitu ya kalau menurut Anda. Nah, selain itu juga ruangan itu dilengkapi misalnya dengan relaxing music yang sedang diputar gitu, lagu-lagu yang membuat suasana menjadi rileks, atau lagu apalah, seruling Sunda, atau lagu gamelan Jawa, gamelan Bali, atau lagu-lagu gitaro, lagu-lagu yang old fashion, yang didengarin itu kita menjadi rileks gitu. Selain itu juga cahaya, posisi duduk, relaxing music, dan juga aromaterapi. Kan pasti bernafas kan, jangan sampai ruangan konseling itu ya malah bau kaos kaki misalnya. Nah, itu enggak banget ya. Ruangan konseling ruangannya bagus, kursinya empuk, terus lagunya relax, tapi bau kaos kaki atau bau kotoran jempol yang tidak pernah dipotong kukunya. Wah, itu kacau sekali. Maka di sini tentu aromaterapi itu adalah bagian dari membuat kita rileks di dalam ruangan. Aromanya yang seperti apa, Pak? Ya, aroma-aroma yang soft. Aroma-aroma seperti, kalau menurut saya sih aroma seperti green tea, aroma seperti lavender itu cocok. Jangan aroma-aroma yang kuat seperti uh, aroma minyak kenyong, minyak wangi, parfum yang strong, yang menyengat itu jangan. Tapi aroma-aroma yang soft. Aroma soft, cahaya ruangan soft, cat ruangan soft, posisi tempat duduk empuk, soft, musiknya juga soft. Semuanya disetting soft mode, sehingga dengan soft itu klien menjadi relax. Nah, selain fisik ruangan, ya, kita juga menyediakan minuman. Ya, minumannya kalau bukan minuman yang soft drink ya, tapi minuman yang itu membuat nyaman. Ya, kita tawarkan, mau nggak si klien itu kita kasih minuman? Apakah air mineral? Apakah green tea, teh hangat, atau
barangkali kopi. Kopi itu kan bikin rileks juga itu ya. Tapi kalau misalnya menyediakan minuman itu justru menimbulkan kecurigaan bagi si klien, ya jangan. Wah, ini jangan-jangan minumannya ini ada sianidanya ini, wah, misalnya kayak gitu. Wah, kacau. Nah, jadi ini hal semacam ini sih opsional. Kalau si klien oke, ya kita sediakan. Kalau si klien justru merasa tidak nyaman, ya dia tidak cocok dengan musiknya, dia tidak cocok dengan aromaterapinya, atau dia tidak cocok dengan berbagai ornamen di dalam ruangan, ya kita sesuaikan dengan kondisi si klien tadi. Nah, masih dalam relaxing skill, ya ketika ruangan itu sudah di set up sedemikian rupa supaya tambah rileks, ya kita dengan klien itu pertama-tama ya kita membahas ya topik pembicaraan yang santai dan menyenangkan. Misalnya apa sih yang bikin klien itu senang? Misalnya ngomongin hobi, misalnya ngomongin tempat-tempat wisata, ya. Kalau kliennya itu hobinya masak, ya kita ngomongin tentang masakan-masakan yang enak. Kalau klien itu hobinya apa namanya ber apa ya namanya berkebun, ya kita bahas mengenai nursery, kebun-kebun yang menyegarkan mata, yang barangkali konselor itu tidak terlalu paham, tetapi dia bisa mengikuti pembahasan klien mengenai hobi yang dia senangi. Misalnya kayak gitu. Ya, pokoknya itu pembicaraan yang bikin santai dan menyenangkan si klien. Nah, ini hanya untuk membantu supaya si klien itu menjadi rileks. Atau mungkin juga upaya relaksasi ini juga dilakukan dengan uh, melakukan relaksasi mekanis dengan mengendorkan otot-otot dan juga syaraf. Misalnya dengan menegangkan otot tangan beberapa saat, ya, lalu dikendorkan secara perlahan. Itu dilakukan di sofa atau di kursi yang sandarannya kayak gini tuh, yang uh, apa namanya seperti kursi malas gitu atau sofa panjang gitu. Di situ nanti ada instruksi dari konselor kepada klien untuk mengendorkan ototnya, dari otot tangan ditegangkan kemudian dikendorkan perlahan, ditegangkan dikendorkan perlahan. Itu sampai tangan, perut, dada, kaki sampai muka itu ditegangkan terus dikendorkan. Itu bertahap ya, dari tangan dulu, terus kemudian perut dan dada, terus kemudian kaki dan muka. Itu teknisnya semacam itu. Nah, Anda juga bisa melatih relaksasi otot dan syaraf semacam ini di rumah Anda, di ruangan Anda juga Anda bisa melatih sendiri. Dari otot tangan yang tegang, terus kemudian Anda kendorkan perlahan-lahan sampai Anda merasa tidak ada lagi otot yang tegang, sampai benar-benar santai. Tangan Anda rasa cukup, terus kemudian juga uh, perut dan dada Anda kencangkan, Anda tahan nafas, terus kemudian Anda sambil sambil melepaskan itu ketegangan otot itu, Anda juga melepaskan nafas. Semuanya, tangan, perut, dada, kaki, muka itu ketika tegang, ya nafas itu ditahan. Nah, ketika Anda berusaha untuk mengendorkan otot muka, otot kaki itu juga sambil melepaskan nafas itu secara pelan-pelan. Jadi di sini juga ada pengaturan nafas juga. Pak, kalau pakai yoga bagaimana? Oh, silahkan. Lupa kalau pakai zikir, Pak, boleh nggak? Boleh. Asalkan sama-sama disepakati
dengan si klien. Kalau kliennya tidak bisa zikir atau bahkan itu bukan keyakinannya, ya jangan dipaksakan. Pokoknya ini menyesuaikan frekuensi, menyesuaikan keadaan si klien. Kemudian selain dengan menegangkan dan juga mengendorkan otot-otot, itu bisa juga dilakukan dengan ini, memejamkan mata dan membayangkan tempat-tempat yang indah. Memejamkan mata gitu sambil rileks di sofa yang empuk tadi, sambil membayangkan tempat-tempat yang indah, entah di pantai, di gunung yang hijau yang sejuk, terus kemudian konselornya itu menarasikan gitu di sebuah, bayangkan tempat-tempat yang indah di sebuah gunung yang udaranya sangat sejuk, langitnya pun sangat biru, udaranya berhembus sepoi-sepoi, sangat menyegarkan, yang membuat pikiran kita rileks. Nah, ada yang kayak gitunya, membuat pikiran kita rileks, membuat badan kita rileks. Terus, Anda merasakan angin itu berhembus di sekujur tubuh Anda. Anda merasa rileks, rileks, dan rileks. Kendorkan otot-otot di tubuh Anda, kendorkan syaraf-syaraf pikiran Anda, tidak usah difikirkan, rasakan bahwa pikiran Anda rileks, tubuh Anda rileks, terus. Jadi ada narasi, ada sugesti yang itu dilakukan oleh konselor selama klien itu sedang mengimajinasikan tempat-tempat yang indah. Pak, kok seperti dihipnotis, Pak? Ya mirip, tapi klien tetap dalam kondisi sadar, bukan tidur atau terhipnotis. Dia hanya sedang menutup mata dan membayangkan, bukan bukan dalam kondisi terhipnotis. Dan kita juga tidak sedang menghipnotis. Itu relaxing skills, dan Anda bisa melatihnya di rumah. Anda bisa apa namanya, kalau teman Anda ada yang curhat kayak gitu, coba, yuk sebelum curhat kita relaksasi dulu ya, misalnya kayak gitu. Kemudian juga, nah ini mulai serius, crisis intervening skills. Ini adalah teknik untuk mengurangi atau meringankan krisis. Keterampilan ini dilakukan, ya, keterampilan untuk mengurangi atau meringankan krisis ini dilakukan dengan cara mengubah lingkungan klien. Gimana Pak maksudnya merubah lingkungan klien? Pindah rumah gitu? Atau seperti apa? Oke, saya kasih contoh. Misalnya rumah damai untuk anak korban KDRT. Apa itu rumah damai? Rumah damai ini adalah rumah untuk menampung mereka, para korban kekerasan dalam rumah tangga. Entah itu istri, entah itu anak. Itu ada satu, ditampung di satu rumah damai. Nah, menampung korban-korban kekerasan ini di rumah damai, itu adalah cara mengubah lingkungan klien. Mengapa kok ditaruh di rumah damai? Karena kalau mereka di rumah, kan bahaya. Mereka akan terus-terusan menjadi korban, dan itu akan memperburuk kondisi fisik maupun kondisi mentalnya. Ya kan? Makanya mereka untuk sementara waktu dipindah ke rumah damai. Dan biasanya rumah damai ini alamatnya rahasia. Hanya konselor dan hanya orang-orang tertentu yang mengetahui alamat rumah damai ini. Supaya apa? Supaya pelaku KDRT ini nggak bisa nyusul ke rumah damai. Kan gitu. Nah, ini adalah mengubah dari yang lingkungan berbahaya, lingkungan krisis, ke lingkungan damai. Di dalam lingkungan damai ini baru kemudian dilakukan rehabilitasi,
dilakukan krisis intervening skill, dilakukan proses konseling yang tadinya trauma supaya dia tidak trauma, yang tadinya yang tadinya rapuh tadi itu, yang tadinya galau, yang tadinya pengen bunuh diri, di situ pelan-pelan dilakukan proses konseling untuk memugar kembali, menata kembali kondisi psikologisnya supaya menjadi stabil kembali. Dan itu ada yang memang biasa, ada yang sampai parah. Sampai parah ya trauma banget. Lihat bapaknya atau lihat ibunya di rumah itu seperti ketakutan gitu. Nah, ini di rumah damai itu adalah salah satu bentuk bagaimana merubah lingkungan. Loh Pak, kalau diungsikan ke rumah damai, lantas diungsikan sampai kapan? Nah, itu pertanyaan bagus. Ketika konseli itu di rumah damai, dia secara psikologis direhabilitasi, dilakukan konseling di situ supaya kondisi psikologisnya stabil. Tapi lingkungan alami klien itu kan di rumah, tempat yang dia mengalami krisis. Maka ya mengubah lingkungan klien itu juga artinya adalah merubah kondisi keluarga klien. Jadi yang dikonseling itu tidak hanya anak atau istri yang menjadi korban kekerasan rumah tangga, tapi pelakunya itu juga dikonseling, diintervensi sedemikian rupa sehingga pelaku kekerasan dalam rumah tangga ini kemudian menyadari kesalahannya dan berkomitmen untuk ada rekonsiliasi antara anggota keluarga itu tadi. Jadi ini termasuk konseling keluarga juga, tapi tidak dilakukan langsung secara berkelompok gitu. Yang korban dikonseling sendiri, yang pelakunya juga dikonseling sendiri. Apakah cukup? Seringkali tidak cukup, tapi juga ada pendampingan hukum bagi si korban maupun keadilan hukum bagi si pelakunya. Tapi ya Anda sebagai konselor keluarga kan tugasnya untuk mendamaikan supaya terjadi rekonsiliasi, memediasi mereka supaya bersatu kembali, tidak tidak sampai pada satu proses hukum sehingga salah satu ada yang dipenjara misalnya kayak gitu, tidak. Nah, jadi yang menjadi klien ya semua anggota keluarga, baik dalam posisi korban maupun dalam posisi pelaku. Nah, sekali lagi intinya yang diubah adalah lingkungan dari klien. Lingkungan yang mana? Itu tadi, lingkungan rumah tangganya, lingkungan keluarganya tadi, yang tadinya penuh dengan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian menjadi damai kembali. Krisis intervening skill. Kemudian juga, developing alternative actions. Oke, dalam situasi krisis, dalam situasi konflik, misalnya konflik dalam keluarga, ya, kadang-kadang atau seringkali bahkan dibutuhkan lebih dari satu alternatif solusi. Sehingga kalau salah satu solusi mentok, ada alternatif lain, ada cara lain untuk mengatasi krisis. Supaya konfliknya tadi
selesai, supaya kesepakatan tercapai, rekonsiliasi tercapai. Nah, ini juga adalah keterampilan dari klien untuk membantu ini adalah keterampilan dari konselor untuk membantu klien mencari alternatif solusi yang juga realistis dalam mengatasi krisis. Ya. Pada skill ini, sekali lagi, konselor mendorong klien, membantu klien memunculkan alternatif realistis yang mungkin bisa dilakukan untuk mengatasi krisisnya, untuk mengatasi konfliknya, untuk mengatasi problem yang dihadapi. Kemudian, dari alternatif-alternatif yang muncul itu dihitung, dipertimbangkan, dianalisis kelebihannya apa, kelemahannya apa dari setiap alternatif. Setelah alternatif itu dipaparkan, kelebihan kelemahannya dihitung, dianalisis, kemudian konselor itu juga mendorong klien untuk mengambil keputusan ya yang itu adalah keputusan terbaik di antara alternatif yang ada. Setelah mengambil keputusan, ya konselor pun juga memunculkan atau menagih komitmen sang klien untuk melaksanakan keputusan atau alternatif yang dipilih tadi. Jadi tidak hanya memilih, tidak hanya memutuskan, tetapi juga dijalankan dan komit untuk menjalankan keputusan yang diambil tadi. Contoh, misalnya adalah istri yang diterima menjadi PNS dan ditempatkan di luar Pulau Jawa. Kalau single sih barangkali tidak terlalu rumit, tetapi akan rumit kalau misalnya ini sudah berkeluarga dan juga sudah berputra, dan posisinya adalah sebagai istri yang suaminya adalah bekerja. Tentu ini akan menjadi problematika tersendiri. Nah, dalam situasi semacam ini kan kita perlu menganalisis problem-problem apa yang muncul. Kalau istrinya pindah sendiri ke luar Jawa, bagaimana suami dan anak-anaknya? Misalnya kan kayak gitu. Kalau misalnya istri dan anak-anaknya itu ikut pindah ke luar Pulau Jawa, bagaimana suaminya? Bagaimana keluarga mereka? Mertua dan orang tua bagaimana? Kalau istri, anak-anak, dan suami semuanya ikut keluar Pulau Jawa, apa konsekuensinya? Apa kesulitannya? Nah, itu semuanya kan harus dibahas, harus dipahami resiko-resikonya, kelebihan-kelemahannya, harus dianalisis dan dihitung. Mana yang terbaik di antara alternatif-alternatif itu tadi. Ini sering terjadi. Barangkali di antara Anda ada keluarganya yang semacam itu. Ada beberapa teman PNS yang karena ini cerita pengalaman teman saya. Dia seorang istri dan dia ditempatkan di luar Pulau Jawa. Setelah ngobrol dengan saya beberapa kali, menurut dia solusi yang paling realistis yang bisa dilakukan adalah dia mengundurkan diri sebagai CPNS. Sudah diterima tetapi mengundurkan diri. Konsekuensinya adalah dia tidak menjadi PNS dan dia harus mengganti rugi kepada pemerintah karena dia sudah diterima, ya sudah akan ditempatkan tetapi mengundurkan diri. Ada ganti rugi, ada dendanya lah kira-kira, dan itu lumayan besar. Tetapi menurut dia itu adalah keputusan terbaik
karena suaminya pekerjaannya sudah mapan dan anak-anaknya sudah sekolah, sudah lumayan besar, sehingga kalau sampai dia keluar pulau bersama sendirian, dia nggak sanggup. Kalau dia karena jauh dengan anak-anaknya ya, kalau misalnya dia dan anak-anaknya keluar pulau meninggalkan suami di sini juga dia tidak sanggup karena anak-anaknya belum tentu bisa ber beradaptasi di sana dan anak-anaknya pun enggan untuk keluar dari Pulau Jawa dan macam-macam. Dari pilihan-pilihan itu terus kemudian dia memilihkan untuk mundur dari CPNS. Sorry. Nah, apakah keputusan itu adalah keputusan yang terbaik untuk semuanya? Belum tentu. Untuk satu orang itu adalah keputusan terbaik, tapi untuk klien yang lain belum tentu keputusannya sama. Nah, gini, dari developing alternative action ini seringkali klien itu karena posisinya masih bingung, karena posisinya tidak stabil, klien itu susah untuk mencari alternatif solusi. Maka pada praktiknya seringkali solusi alternatif itu datangnya adalah dari konselor. Nah, jadi tugas konselor itu kadang-kadang mencarikan alternatif solusi. Tapi diambil atau tidak oleh si klien ya dipikirkan bareng-bareng tentunya, yaitu keputusan akhirnya tetap pada kliennya. Konselor hanya memberikan dorongan dan sampai pada supaya si klien itu melaksanakan alternatif pilihan yang diputuskan. Oke, lantas kemudian ada juga yang terakhir ini adalah referring skills. Apa itu referring skills? Ini adalah keterampilan dari konselor ya, karena ini berhubungan dengan sulitnya bagi konselor untuk membantu klien yang mengalami krisis tadi. Karena itu, konselor harus merefer atau merujuk klien pada seseorang yang lebih ahli terhadap kasus klien tersebut. Ingat bahwa konselor itu juga manusia dan juga konselor sebagai profesi itu ada keterbatasannya. Konselor sebagai satu profesi, apalagi konselor keluarga, tentu ada batasan-batasannya. Masalah-masalah keluarga, masalah-masalah individual dalam keluarga. Yang itu kalau dalam taraf konselor, dalam taraf konseling, itu biasanya kliennya itu masih orang-orang yang mampu berpikir secara sehat. Walaupun mungkin dia mengalami sindrom atau mungkin dia sedang tidak stabil gitu. Bukan sindrom. Orangnya sehat secara mental, tetapi dia sedang tidak stabil karena tekanan tertentu. Nah, itu datang ke konselor. Tetapi kalau orang itu sudah mengalami sindrom atau kesehatan mentalnya itu terganggu, yang itu indikator-indikatornya itu muncul ketika dilakukan proses konseling, maka konselor harus aware terhadap indikator-indikator ketidaksehatan mental itu. Apalagi indikator itu sangat kuat muncul dalam proses konseling. Nah, misalnya dengan contoh semacam itu, maka konselor bisa merefer atau merujuk pada ahli yang lebih tepat untuk menangani ketidaksehatan mental dari klien tadi. Misalnya kemudian konselor merujuk pada psikolog atau merujuk pada psikiater. Kalau psikiater itu dengan pendekatan medis seperti dokter. Kalau psikolog itu dengan pendekatan perilaku, pendekatan pikiran untuk menangani abnormalitas. Nah, ini konselor keluarga juga wajib tahu keterbatasannya. Nah, sekali lagi, kalau konselor itu biasanya menangani individu-individu yang secara mental itu masih stabil, masih sehat,
sehat mental, tetapi dia mengalami tekanan sehingga dia mengalami ketidakstabilan. Tetapi secara mental masih berfungsi dengan baik. Nah, kalau sudah tidak sehat mental, mengalami gejala-gejala abnormalitas, nah itu konselor perlu aware, tahu indikator-indikator ketidaksehatan mental, terus kemudian bisa merefer itu. Atau misalnya tidak merefer ke psikolog, tidak merefer ke psikiater, tetapi merefer ke misalnya merefer ke ahli agama atau merefer ke ulama atau merefer ke kiai, karena permasalahan si klien ini adalah permasalahan akidah misalnya kayak gitu, perilaku-perilaku yang berkaitan dengan dimensi dimensi agama, dimensi pengetahuan dan juga laku agama dari seseorang. Ya, misalnya direfer ke ulama yang menguasai itu. Itu juga yang penting konselor itu tahu kepada siapa dia harus merujukkan si klien. Nah, merujukkan si klien ini juga tidak langsung dirujuk gitu, tapi juga ada etikanya. Apa sih syarat untuk referral atau merujuk si klien? Pertama, jelas klien bersedia di refer. Terus kemudian konselor juga jujur dengan keterbatasan konselor, jujur pada diri konselor sendiri dan jujur pada klien bahwa ada keterbatasan dalam diri konselor. Kemudian mengetahui sumber-sumber referral yang tepat, apakah dirujuk ke psikolog, ke ahli agama, atau dirujuk ke ahli hukum, atau dirujuk ke ahli finansial, atau dirujuk ke ahli yang tepat. Terus kemudian mampu dan mau melakukan prosedur referral. Nah, prosedurnya ini mekanis. Nanti kalau Anda menjadi konselor keluarga, misalnya di kantor KUA Amanah gitu, nanti ada prosedur administratif mekanis yang dilakukan. Kemudian juga perlu izin orang tua. Misalnya ini kalau kliennya masih di bawah umur atau muda, atau misalnya masih single, atau misalnya masih dalam usia-usia sekolah misalnya. Perlu izin pada orang tua. Atau kalau misalnya kliennya itu adalah utusan lembaga, ya berarti harus izin pada lembaga yang menaungi klien tadi. Misalnya saja ini contoh ya, contoh konseling untuk keluarga dari awak kapal selam Manggala 402. Keluarga dari para korban Manggala 402 ini juga mereka dikonseling keluarganya. Keluarga para korban ini dikonseling, tujuannya adalah supaya mereka tentu tidak terlalu lama bersedih dengan kepergian anggota keluarga mereka, dan mereka siap untuk menjalani hidup sebagaimana sebelumnya, walaupun tanpa anggota keluarga yang menjadi awak kapal Manggala 402 tadi. Nah, kalau misalnya di dalam keluarga korban itu ditemukan gejala ketidaksehatan mental yang lebih jauh, nah, konselor keluarga bisa merefer pada ahli dari ketidaksehatan mental itu. Misalnya ada yang mengalami gangguan gangguan kepribadian atau mengalami bipolar atau semacamnya, yang itu konselor keluarga tidak mampu menangani, kemudian direfer. Nah, karena keluarga korban kapal selam ini adalah menjadi klien konselor atas nama keluarga TNI Angkatan Laut, maka ketika akan direfer ke ahli lain, ya pasti harus mengetahui pengetahuan TNI Angkatan Laut. Ada dinas yang menaungi
mengurusi para keluarga korban kapal selam itu tadi. Itu etikanya kayak gitu, prosedurnya kayak gitu. Secara profesional memang harus kayak gitu. Nggak bisa dong konselor tanpa pengetahuan lembaga, tanpa pengetahuan orang tua langsung merefer kliennya pada pihak lain. Oke, itu syarat-syarat referral. Nah, baiklah teman-teman sekalian, para mahasiswa, itu adalah materi untuk hari ini. Saya yakin Anda mencatat apa yang saya sampaikan di buku atau di tempat Anda mencatat, sehingga misalnya ada hal-hal penting yang tidak saya tuliskan, tidak saya tampilkan di layar, Anda sudah mencatatnya pada buku Anda atau tempat mencatat Anda sendiri. Oke, kita akan bertemu lagi minggu depan pada capture ketiga dari keterampilan individual konselor tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada ruang atau WhatsApp grup yang sudah kita sepakati. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.